Kita lanjutkan lagi dialog kami, pemirsa Pak Makarim. Jika kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi alasan Trump untuk merelokasi adalah karena di sana dipastikan agar Hamas tidak kembali ke Palestina. Yang menjadi pertanyaan, mengapa seluruh warga Gaza Palestina ini harus terusir? Seperti diketahui, Mbak, bahwa orang-orang Palestina itu selalu berargumen bahwa adanya ketegangan di Palestina dan Israel itu kan karena dia itu mendapat serangan-serangan, tembakan-tembakan dari Hamas yang ada di Gaza. Ya, jadi dia itu selalu bereaksi terhadap tembakan-tembakan tadi. Ya. Dan kedua juga, itu apa argumen daripada Israel selalu mengatakan bahwa tembakan-tembakan itu selalu dilakukan di tempat di mana padat penduduknya. Jadi katanya human shield, jadi semacam benteng daripada penduduk-penduduk sipil. Akibatnya kalau ada usaha untuk menyerang kembali, ya itu berarti anak kena penduduk-penduduk sipil. Nah, itu selalu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu di dalam usaha untuk mencoba mengamankan diri Israel itu dia menganggap bahwa penyebab ini harus dihilangkan dari wilayah situ. Karena ini yang menimbulkan apa yang disebut pemicu daripada ketegangan-ketegangan yang ada. Jadi apalagi kalau dilihat tanggal 7 Oktober tahun 2024 dulu kan dikatakan bahwa ini dimulai serangan dari Hamas. Ya, jadi ini yang selalu dipakai oleh mereka. Tapi dalihnya selalu Hamas, Hamas dan Hamas lagi. Sedangkan rakyat Gaza, orang tua, lansia, balita, semuanya harus meninggalkan Gaza. Itu yang diinginkan oleh Trump. Bahkan kepemilikannya kabarnya dari pernyataan yang tadi kita putar jangka panjang. Ya, Pak Makarim. Ya, maka itulah pendekatan yang dipakai oleh pemerintah Israel saat ini adalah pendekatan apa yang disebut dengan Zionis keras, ya. Karena yang dilakukan kepada mereka itu menginginkan bahwa kehendak untuk memiliki wilayah yang di Palestina itu merupakan harga mati lah, kehendak yang ingin dilakukan. Padahal kalau dilihat sebenarnya bahwa kepemilikan daripada wilayah yang ada di sana itu adalah 90% pada waktu tahun 45 itu 47 itu semua bagian adalah pada penduduk Palestina. Ya, jadi orang-orang Yahudi ada memang di situ sekitar 10%, ya. Nah, tetapi sekarang kenyataannya kan sudah berubah sama sekali. Ya, ada proses pemukiman, pemaksaan orang-orang Yahudi masuk ke Yerusalem, ada apa yang pemukiman-pemukiman yang menggunakan tembok-tembok. Jadi sekarang kan di daerah itu penuh dengan tembok-tembok ya untuk mengamankan dirinya. Nah, ini sebenarnya mengatakan bahwa orang ini berusaha untuk mengusir penduduk-penduduk asli yang menginginkan tanah airnya itu tetap di situ. Kalau kita lihat kan bahwa mereka menginginkan Palestina dengan ibu kotanya Yerusalem, itu kan suatu perjuangan daripada bangsa Palestina sejak awal pada waktu itu. Ya. Jadi ini saya rasa adalah suatu pendekatan yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena adanya Palestina itu kan karena ada penduduknya, ada bangsanya. Ya. Nah, kalau dia mau Gazanya tapi penduduknya tidak ada, itu kan merupakan suatu hal yang di luar kenyataan yang ada. Nah, ini kalau mau sama mau itu sih tidak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah dia akan melakukan pemaksaan. Oleh karena itu reaksi terhadap Donald Trump tidak hanya dari negara-negara asing, tapi juga banyak dari orang-orang Amerika sendiri yang melihat ini. Karena apa? Karena di dalam kampanye-kampanyenya, ya, Donald Trump itu selalu mengatakan bahwa dia akan tidak lagi terlibat pada kasus-kasus kekerasan di negara-negara lain. Dia ingin membuat American First, ya, untuk membangun Amerika kembali. Buktinya bertolak belakang, Pak. Sekarang kan bertolak belakang. Dan ini juga menjadi sebuah perhatian khusus karena kita ketahui bahwa Gaza Palestina kita ketahui sudah porak-poranda ya Pak Makarim, Pak Nasir, dan ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun kembali, bahwa jika kita perhatikan atau kita hitung ini bisa membutuhkan dana hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Ini kan bertentangan dengan pembangunan yang ada di Amerika Serikat yang harusnya dilakukan di Amerika Serikat, tapi ternyata ini adalah hal yang berbeda yang dinyatakan oleh Trump. Apakah mungkin ini hanya sesumbar? Ada dua hal yang penting dalam sejarah Amerika Serikat. Saya dulu sekolah di Harvard University.
dan di situ saya ketemu dengan banyak pembuat kebijakan Amerika Serikat. Yang selalu saya ingat bagaimana Amerika menjadi sebuah negara besar. Pertama, selain perang, dia juga membeli dari Perancis, Louisiana. Dia juga membeli dari Meksiko. Jadi di dalam politik mereka sudah biasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, ya kan, untuk membangun kembali Eropa, ada yang disebut bantuan dana dari MacArthur gitu kan, di mana semua Eropa itu dibangun kembali dengan uang Amerika. Dan di situ memang polanya tidak sama dengan di Gaza, karena mereka meskipun mengingini ekonomi Eropa itu maju sehingga mereka bisa berdagang dengan Amerika Serikat, tapi itu tidak dimiliki. Di Gaza ini ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan di sini adalah suatu inovasi baru di dalam kebijakan politik luar negeri yang diperkenalkan oleh Donald Trump. Bahwa ini inovasi baru atau ide gila yang nggak masuk akal, Pak? mungkin bisa disebut ide gila, tapi secara akademis mungkin saya bilang sebuah ide baru. Inovasi dari sejarah yang sudah berlangsung di masa lalu. Kita pahami pembelian Meksiko, pembelian Louisiana, kemudian MacArthur membangun kembali. Jadi cuma bedanya ya, kali ini Trump itu sangat berkuasa di Amerika Serikat. Kenapa? Karena bukan hanya presiden, Kongres, Senat dia kuasai. Jadi dia bisa meloloskan undang-undang manapun juga. Filibuster juga nggak akan terlalu berpengaruh karena jumlah yang menangnya itu udah terlalu banyak di situ. Jadi ini perbedaannya luar biasa. Dan yang tidak boleh kita lupakan sekarang, senjata-senjata teknologi itu sudah begitu mutakhir ya, sehingga senjata pemusnah massal itu seperti nuklir atau bom kimia atau segala macam itu, kemudian juga penguasaan ruang angkasa untuk peperangan dan Star Wars itu sudah sangat dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi they can do whatever they want. Apapun juga bisa mereka lakukan. Yang bisa menandingi itu mungkin Cina sekarang, mungkin Uni Soviet, Rusia, tapi belum sebanding. Jadi di sini ada semacam memburu waktu sehingga yang lain itu belum catch up, belum bisa menyamai teknologi militer Amerika Serikat, sehingga mereka mencuri start gitu untuk melaksanakan dominasi, hegemoni kekuatan Amerika, saya bilang seluruh dunia. Jadi kalau saya bisa terjemahkan bahwa membuat Amerika besar kembali gitu kan, make America great again, itu adalah kembalinya hegemoni Amerika yang dulu sesudah Uni Soviet jatuh kan hegemoni kan, tiba-tiba Cina masih bangkit lagi, Rusia bangkit lagi. Dan Trump kalau kita lihat bagaimana dia juga menggunakan bahwa dia ketika itu dengan menggunakan agamanya juga, bahwa dia seakan orang yang terpilih untuk menyelamatkan Amerika Serikat kan gitu kan. Lihat kalau kita lihat pidato-pidatonya kan begitu. Misalnya pada waktu dia kena percobaan pembunuhan kan, dia bilang God save me kan, to do something good for America kan, dia bilang gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa ada juga di dalamnya, kalau dia percaya agama dan dia ngerasa dia seakan-akan mempunyai sebuah misi suci lah gitu juga di dalam dirinya dia. Jadi kita memahami Trump ini harus memahami psikologi dia juga. Kita harus memahami dia juga seorang pedagang yang mencari keuntungan. Lahir dari sebuah properti magnat ya yang luar biasa. Jadi kita harus berhati-hati untuk memahami dia, dan kita juga belum yakin bahwa deep state gitu ya bisa menahan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan di dalam undang-undang dalam hubungan internasional. Baik, Pak Makarim, singkat saja upaya apa yang harus dilakukan dunia agar ide yang tadi dinyatakan adalah sebuah inovasi baru, Pak ya, meskipun dikecam oleh dunia, ini bisa digagalkan, Pak, tidak terrealisasi. Pak Makarim, singkat. Singkatnya adalah bahwa sekarang International Authority ya, baik ICC maupun ICJ, International Court of Justice, sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya. Ya, antara lain International Court of Justice atas permintaan Majelis Umum PBB telah memberikan beberapa poin. Satu ya, bahwa kehadiran Israel di Palestina itu merupakan hal yang unlawful atau yang sangat bertentangan dengan hukum. Kedua, bahwa Israel harus menarik diri dari pengadilan secepat-cepatnya.
tiga tadi kasus mengenai kehancuran Palestina itu, maka Israel itu harus membangun kembali ya atas biaya Israel terhadap kehancuran yang ada di Palestina. Jadi ada semacam perubahan internasional saat ini bahwa ada badan-badan internasional yang sudah bersikap terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Donald Trump itu mendisregard ya perkembangan-perkembangan itu. Ya, padahal kalau kita lihat baik Swedia, Finlandia, Prancis itu semua sudah melakukan dukungannya terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Jadi dia ini sekarang bersikap mencoba memperbesar Amerika Serikat sebagai power yang di atas semuanya itu. Hegemoni. Ya, jadi apakah dia itu berhasil membuat ini sebagai suatu kebesaran atau ini justru membuat kehancuran Amerika Serikat yang tidak lagi dihargai oleh masyarakat internasional? Terima kasih banyak Pak Makarim Wibisono, Duta Besar Indonesia untuk PBB tahun 2004 sampai dengan 2007 dan juga pakar Timur Tengah Pak Nasir Tamara sudah bergabung di Kabar Petang. Baik.